yang sadar keluar membawa pistol. Lei Tua pun dituduh sebagai pembunuh oleh polwan itu. Pembunuh jangan. Jangan bunuh, letakkan senjatamu dan berlutut. Awalnya dikira pria itu akan berhenti. Tapi, polwan itu melihat si pria mulai membunyikan jari. Dia bingung karena adiknya juga biasa begitu. Apa pria itu adiknya? Namun, dia cuma ragu sejenak, lalu berbalik menembak Lei Tua. Jelas, dia ingin menjadikannya kambing hitam. Polisi wanita itu menyuruh adiknya segera pulang, lalu Lei Tua kabur saat dia sedang lengah. Sadar Lei Tua hilang, polwan itu bertekad menghabisinya demi melindungi adiknya. Ia mengikuti jejak darah, namun malah menginjak perangkap yang dipasang Lei Tua. Lei Tua tahu polisi itu takkan melepaskannya, maka ia menahan sakit dan memacu mobil ke rumah mantan istrinya. Suami baru mantan istrinya, Carl, adalah rekan polisi itu. Meski tak akur, Carl yakin Lei Tua bukan pembunuhnya. Carl segera membawa Lei Tua yang terluka ke teman dokter forensiknya untuk diobati hingga lolos dari maut. Tak lama, Carl memimpin polisi menangkap adik polisi wanita itu, membuatnya segera bergegas ke sana. Di mana dia? Apa kamu menembak semua orang? Swanson, itu adalah penyelidikan yang sedang berlangsung di White County. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku ingin bicara. Namun yang membuat Ternyata penyelidikan menunjukkan adiknya punya alibi karena terbukti tidak di lokasi malam itu. Sosok misterius itu pasti orang lain. Polisi wanita itu menyesal. Tapi siapa peniru gerakan jari adiknya? Saat lukanya membaik, Lao Lei jalan-jalan dan melihat pickup familiar. Persis mobil di hutan waktu itu. Ia membuntutinya ke pinggiran kota, lalu membawa obeng mendekati mobil yang berhenti. Ia mengusap debu mobil dan melihat tanda ukirannya. Lao Lei waspada, namun tak disangka, yang turun justru kakek tua berambut putih. Lao Lei bingung, jelas ini bukan pembunuh lincah itu. Anaknya tidak ada, Lao Lei pun sadar dia salah orang. Namun, saat Lao Lei hendak pergi, kakek itu bilang tetangganya sering pinjam mobil. Mungkin dialah orang yang sedang dicarinya. Lao Lei pun segera ke rumah di atas gunung. Setelah ia mengintip dengan hati-hati dan memastikan sepi, ia menyelinap masuk. Awalnya ia tidak menemukan hal aneh, tapi di ruang bawah tanah ia terkejut. Ada busur panah buatan dan foto-foto gadis yang hilang tertempel di dinding. Lao Lei pun menajamkan pandangannya. Ia menemukan foto putrinya yang hilang 5 tahun di sana. Ini benar rumah si misterius. Kejutan berlanjut. Lao Lei menemukan gadis bisu di ruang bawah tanah. Saat terpaku, jarum bius menusuk lehernya. Lao Lei jatuh, lalu melihat si misterius itu ahli forensik polisi. Saat itu, polisi menemukan mayat gadis tanpa pita suara di sungai. Polwan di lokasi menemukan anak panah menancap di pohon. Song Cetisot dengan cermat. Ternyata di atasnya terukir 2 huruf. Polisi itu ingat pernah melihat putri forensik berkalung serupa. Ia curiga lalu bergegas ke rumah si ahli. Di sana, mereka menemukan gadis yang pita suaranya dipotong. Sementara itu, si ahli membawa Lao Lei ke hutan, melepaskannya demi sensasi berburu manusia. Hutan. Ia terus berlari waspada di antara pepohonan. Sadar ini bukan solusi, Lao Lei melempar pemantik api ke belakang lawan untuk mengalihkan perhatian. Saat ahli forensik menoleh, Lao Lei segera menerjang lalu menjatuhkannya dan memukul wajahnya bertubi-tubi hingga lawan benar-benar tidak mampu melawan lagi. Lao Lei membentak si forensik, Om, kenapa bunuh anaknya? Ahli forensik itu hanya tersenyum tipis. Ternyata, beberapa tahun lalu, putri sang ahli forensik tewas ditabrak oleh seorang pemabuk yang mengemudi. Lalu si pemabuk membuang jasad putrinya ke sungai hingga hanyut. Sejak saat itu, ia bersumpah akan membuat setiap pemabuk merasakan sakitnya kehilangan seorang putri. Dan kebetulan Lao Lei adalah salah satu dari mereka. Ayah yang baik.